Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya setelah kita mengerjakan worksheet yang kemarin itu kan kita udah mengerjakan sampai bagian balance sheet. Kalau udah sampai balance sheet, nanti dia otomatis harusnya sama antara selisih yang ada di balance sheet sama selisih yang ada di income summary. Harus sama seperti ini. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Nah, selanjutnya kita mengerjakan laporan laba rugi. Untuk mengerjakan laporan laba rugi, itu nominalnya atau angkanya kita ambil juga dari worksheet. Untuk mengerjakan laba rugi, angkanya diambil dari worksheet. Yang diambil dari angka 4 sampai angka 9. Berarti lebih tepatnya yang di bagian income summary nih. Di bagian sini nih. Dari sales of merchandise sampai income tax expense. Semuanya bakalan masuk di dalam laporan laba rugi. Nah, Bu, kita nggak hafal bentuknya gimana? Kok nggak perlu hafal, nggak perlu harus sama persis seperti ini. Jadi yang penting kalian tahu, oh bagian angka 4 itu kalau misalnya dicari, itu namanya adalah net sales. Bagian angka 4, kalau dicari hitungannya sama dengan net sales atau penjualan bersih atau pendapatan bersih. Sekarang kita masukin dulu sales of merchandise, masukin nominalnya dari sini. Terus sales discount letaknya Oke, sales discount karena letaknya ada di sebelah debit, maka kita pisahkan di sini. Bukan sales discount ini. Sales discount yang 6 juta. Sales return yang 132 juta. Nah, sekarang dua ini kan di debit. Tadi sales of merchandise di sebelah kredit. Ini kredit. Ini kredit, ini debit. Nah, berarti yang di debit ini kita jumlahkan dulu. Ini kita jumlahkan. Dapat hasilnya 138 juta. Oke. Nah, ini tadi kredit, sales of merchandise, sales discount, dan sales return itu ada di sebelah debit. Kredit ketemu debit itu nanti bakalan berkurang. Maka di sini saya tandain ini. Ini berkurang nih, ada tanda minusnya nih. Ada tanda minus. Karena ini sama-sama di debit, tadi yang sales discount dan sales return itu saya jumlahkan. Kalau udah, kemudian ada sales service. Sales service itu nominalnya ada di sebelah kredit. Udah, berarti ini ada di sebelah kredit. Kan berarti tinggal kita masukin ke rumus. Ini ditambah ini karena itu tadi minus pasti bakal mengurang. Tahu? Ini aja. Oke. Untuk bagian net sales-nya bisa dipahami. Jadi ini tadi sales of merchandise di sebelah kredit. Sales of merchandise ini letaknya di sebelah kredit. Kepala kalian sudah tahu ini di sebelah kredit. Terus ini ada sales discount dan sales return. Itu letaknya di sebelah debit. Jadi kalau yang di debit ini karena dia ada dua, ya udah dijumlahkan aja dulu. Dijumlahkan dapat hasilnya di sini.
Nah, hasilnya karena ini tadi di debit, ini kan di debit. Terus ini kredit. Sales of merchandise kredit. Jumlah dari sales diskon dan sales return itu di debit. Kredit ketemu debit itu berkurang, maka di sini saya kasih tanda minus biar nanti dia bisa mengurang otomatis di sini. Kalau kalian yang manual dikasih tanda kurung. Terus kemudian ada sales service. Sales service letaknya di sebelah kredit. Kredit. Oke. Kemudian ada cost of goods sold. Nah, cost of goods sold itu bagian angka 5. Bagian angka 5. Bagian angka 5 itu untuk cost of goods sold nominalnya di sebelah debit. Kita masuk lagi ke laporan laba rugi. Untuk nominalnya cost of goods sold itu ada di sebelah debit. Kemudian nominalnya free paid juga ada di sebelah debit. Kemudian ada purchase discount. Purchase discount letaknya di sebelah kredit. Tandain aja. Biar tahu ini kita warnain. Oke. Jumlah dari ini namanya adalah cost of goods sold tadi atau harga pokok penjualan. Nah, ini kita total. Oke. Cost of goods sold tadi nominalnya debit. Free paid juga debit. Purchase diskonnya di kredit. Nah, ini debit ketemu bertambah. Ketemu kredit jadi berkurang. Dan nominalnya masih gedean di sebelah debit. Maka ini 4.358.000.000 itu ada di sebelah debit. Nah, sekarang ada gross profit. Di bagian gross profit atau laba kotor itu adalah selisih dari pendapatan ini tadi atau pendapatan penghasilan neto tadi atau penjualan bersih dikurang dengan ini. Ini adalah hasilnya. Ini sebelah kredit, terus ketemu ini sebelah debit, jadi berkurang, sehingga dapat hasilnya masih lebih banyak yang di sebelah kredit. Kreditnya 10 miliar, debitnya 4 miliar, sehingga sisanya masih banyak yang di sebelah kredit. Maka masukin, taruh di sini 5.772.000.000. Kemudian di sini ada operating expense. Operating expense itu adalah semua yang ada di angka 6. Semua yang ada di angka 6. Sebanyak apapun yang ada di angka 6 semuanya dimasukin. Semuanya dimasukin ke sini. Ini semuanya dari debit, semuanya bakal masuk di laporan laba rugi. Bu, kalau misalnya nggak ingat urutannya, ya kan kalian bisa lihat dari worksheet, jadi pasti berurutan. Masukin nominalnya.
Itu semua kan sebelah debit. Kita totalin, karena semua sebelah debit maka ditambah. Nah, karena ini tadi kredit ketemu debit, maka kalau dia bertemu jadi berkurang. Makanya di sini saya kasih tanda minus nih, biar dia berkurang. Oke, kemudian ada other revenues and gains. Ini bagian angka 8. Bagian angka 8 semuanya kredit. 8 dan interest revenue masukin nominalnya. Dividen collected sama net fees. Oke, kalau udah ini di total. Sebelum kita total, kita tadi ini semua letaknya di sebelah kredit. Ini tadi semuanya letak ke sebelah kredit. Ini kredit, ini kredit. Oke. Terus the other expense and loss, bagian angka 9. Bagian angka 9. Nah, bagian angka 9 ini kan ada 3 akun, ada interest expense, bank service charge, sama income tax expense. Yang kita masukkan cuma 2 dulu. Interest expense sama bank service charge ya. Sekarang net profit before tax itu tinggal dipertemukan. Ini di kredit, ketemu ini kredit pasti bertambah, dan bertemu other expense and loss itu di sebelah debit pasti berkurang. Dapat net profit before tax-nya 5.380.115.200. Baru kita masukin income tax expense-nya di sini. Income tax expense kan di sebelah debit, maka ini kita kasih tanda minus. Jadi nanti dia berkurang, sehingga net profit after tax-nya adalah 4.476.881.979. Nah, nominal ini bakalan sama dengan nominal yang ada di sini. Oke, itu cukup sampai sini. Ini adalah bagaimana cara mengerjakan income statement atau laporan laba rugi. Jadi dari income statement itu sebenarnya kita cuma copy paste dari apa yang ada di income summary yang ada di worksheet. Kita cuma copy paste dari sini doang. Kalau udah, baru nanti kita akan lanjut ke laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas.